Halo, saya dengan Madam Aza. Kita sekarang akan bermain pilih sendiri kartumu. Hari ini saya diberikan tema yang menarik karena ada seorang anak umur 15 tahun meminta saya bicara tentang past life. Jadi pilihan yang akan dilakukan adalah silahkan pilih kartumu 1, 2, atau 3. Nanti saya akan lihatkan past life yang berhubungan dengan kamu. Silahkan. Untuk yang memilih kartu 1, maka past life yang berhubungan dengan kamu adalah dalam hal pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa pekerjaanmu diibaratkan orang yang suka melihat ke arah langit. Kamu lebih membutuhkan intuisi di masa lalu. Jadi ada kemungkinan kamu bekerja yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan spiritual. Bisa jadi penasihat spiritual untuk kerajaan atau untuk masyarakat. Bisa jadi juga seseorang yang menghitung cuaca gitu ya. Misalnya menentukan kapan masa panen, kapan masa untuk melakukan yang berhubungan dengan pertanian ataupun peternakan dengan musim, ataupun juga yang berhubungan dengan spiritualisme. Di zaman dahulu banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan spiritualisme dan itu bisa menjadi pekerjaan yang rutin. Seseorang yang melihat ke arah langit adalah seseorang yang menghitung bintang, membaca pergerakan awan, membaca perubahan langit untuk melakukan analisa menurut versi dia sendiri. Namun dalam pekerjaan ini yang difokuskan adalah lebih ke rasa, batin, dan juga kemampuan membaca alam semesta. Itu untuk pekerjaannya. Sementara untuk percintaannya, kartu yang keluar adalah The Sun. Kartu The Sun ini menunjukkan happiness ataupun kebahagiaan, karena ini ada Dewa Dewi Menharpa, ada bunga di taman, ada matahari yang bersinar hangat. Ini tandanya percintaan di kehidupan lalumu itu menyenangkan, bahagia, membahagiakan. Karena itu dalam kehidupan sekarang, dalam hal percintaan, kamu tidak mengenal rasa takut, optimis, bahagia gitu, karena di masa lalunya mendapatkan kisah cinta yang menyenangkan, memuaskan, berakhir dengan seseorang yang kamu cintai dan membuat kamu merasa dicintai. Jadi kamu merasa secure, aman. Ini juga mungkin berhubungan dengan pekerjaan kamu yang suka melihat langit ya, karena itu menunjukkan tingkat spiritualitas yang cukup tinggi, sehingga kamu juga tahu orang lain itu seperti apa, ataupun pasangan kamu itu seperti apa. Kamu bisa dalam tanda kutip membaca pasanganmu dan memberikan dia kebahagiaan, karena itu dia juga memberikan kamu kebahagiaan. Sekian bacaannya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Nanti kita main lagi. Terima kasih. Untuk kamu yang memilih kartu nomor 2, kita lihat apa yang berhubungan dengan past life kamu. Untuk karir, kartu yang keluar adalah Temperance. Kartu Temperance ini menunjukkan adanya keseimbangan, harmoni. Keseimbangan itu tentang hitungan. Jadi dalam hal past life, di masa lalu kamu kemungkinan besar ada berhubungan dengan perdagangan. Kemudian ada juga hubungan dengan angka-angka, misalnya akuntansi, atau bagian administrasi ataupun pencatatan. Segala sesuatu yang balance ataupun seimbang itu penting buat kamu. Begitu juga dengan hitam putih. Jadi untuk kamu benar dan salah itu sangat penting. Kalau benar ya benar, salah ya salah. Nggak bisa ada abu-abu. Dan dalam hal pekerjaan, kamu ingin segala sesuatunya perfect, sempurna. Kalau misalnya kamu kerja di bidang yang balance, kanan dan kiri, ini
akan gak bagus kalau misalnya hasilnya tidak pas 50-50, tidak balance gitu. Jadi semua itu harus presisi, dan ini membuat kamu menjadi seseorang yang perfeksionis dan detail. Dan ini katanya terbawa sampai sekarang. Untuk percintaannya kita lihat kartu yang diberikan adalah Judgment. Kartu Judgment ini menunjukkan segala unsur yang panas ya. Ada matahari yang bersinar terik, ada gunung berapi, ada lahar, ada api, ada ular. Ini menunjukkan adanya konflik ataupun pergesekan ego. Terlihat juga dari pekerjaan kamu yang kuat di benar dan salah, hitam dan putih, membuat kamu tidak bisa lepas dari rasa itu saat berhubungan dengan pasangan. Dalam arti buat kamu sangat penting untuk pasangan jujur sama kamu. Kalau dibohongin sekali aja kamu bisa kesal dan sakit hati dan akan teringat gitu ya. Ini ngomongin masa lalu loh ya. Terus susah untuk kamu maafkan orang yang sudah menyakiti kamu. Karena itu kartu Judgment ini bicara tentang penghakiman, di mana kamu merasa pada saat orang tidak 100% sama kamu, itu sebenarnya dia berkhianat. Walaupun mungkin bukan berselingkuh ya, tapi bisa jadi misalnya dia memberikan waktunya untuk pekerjaannya, atau memberikan prioritasnya untuk keluarganya gitu. Itu kamu nggak bisa terima kayak gitu. So, kartu Judgment ini menunjukkan konflik yang disebabkan oleh ego dan kuatnya rasa benar dan salah yang tidak bisa fleksibel. Karena itu, di masa lalu, di kehidupan masa lalumu, untuk percintaan, katanya dipenuhi dengan konflik dan itu melelahkan. Jadi, biasanya saat ini keluar di past life, di kehidupan sekarang, orangnya lebih mengharapkan kedamaian. Dibanding cinta yang menggebu-gebu gitu ya, kayak anak muda yang 1000 kali sehari ngomong I love you, berlebihan sih ini. Tapi lebih suka cinta yang damai, yang memberikan kedamaian, yang memberikan rasa aman, yang jelas-jelas saja. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kalau ada bagusnya diambil, ada yang nggak bagusnya dianggap itu hanya untuk lucu-lucuan saja. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share. Untuk yang memilih kartu 3, kita lihat past life-nya berhubungan dengan apa. Untuk pekerjaannya, keluar kartu Justice. Justice ini orang yang memegang benda-benda yang berhubungan dengan pengadilan gitu ya. Di masa lalu kamu seperti kartu Justice ini keluar, bisa jadi berhubungan dengan sistem keadilan, di mana harus membuat keputusan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kamu, bisa di pengadilan, bisa juga dengan sebagai kepala daerah gitu ya, gubernur, ataupun pemimpin di desa. Namun yang utamanya adalah kamu di masa lalu adalah orang yang bijaksana, di mana orang-orang melihat kepada kamu untuk sebuah keputusan yang bisa diandalkan. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang dianggap gitu ya. Kamu ngomong, orang akan dengerin, bakal diem gitu. Kamu ngomong, orang akan percaya. Kamu adalah seorang pemimpin. Ini juga menunjukkan bahwa kamu orang yang selfless gitu, tidak egois, perhatian sama orang di sekitar kamu gitu, tahu hal-hal yang baik yang harus kamu lakukan, dan bisa terutama menahan diri dari hal-hal yang tidak perlu yang kamu tahu bisa mempengaruhi orang-orang dan masyarakat di sekitar kamu. Intinya, kamu adalah orang yang mementingkan orang-orang di sekitar kamu karena kamu adalah seorang pemimpin. By nature, kamu seorang pemimpin, leader, ingin memberikan yang terbaik buat orang-orang di sekitar kamu, termasuk diri kamu sendiri. Kita lihat yang berikutnya tentang percintaan. Oke. Kartu The Devil. Dalam percintaan, sayangnya di masa lalu, di kehidupan masa lalu keluar kartu The Devil, dan kartu The Devil ini ya sesuai dengan nama kartunya, The Devil, energi yang negatif. Dalam hal percintaan sering dikecewakan oleh pasangan. Ini bisa dimengerti karena kamu cenderung lebih mengutamakan orang lain dibanding diri kamu sendiri. Orang lain itu maksudnya orang banyak ya, masyarakat, keluarga besar gitu ya, dibanding pasangan ataupun percintaan. Jadi kamu ibaratnya kamu mengalah demi orang lain, tapi akibatnya kehidupan pribadi kamu, percintaan kamu kecewa karena ya kurang perhatian dari kamunya. Kamu terlalu sibuk memberikan dirimu untuk orang-orang di sekitarmu, terlalu sibuk memberikan manfaat sehingga dirimu terbengkalai,
orang-orang yang mencintaimu ataupun kamu cintai juga tidak kebagian waktumu, tidak kebagian pikiran kamu gitu ya. Nggak kepikiran sama kamu karena kamu terlalu sibuk membaktikan, mengurusi gitu ya orang lain. So, kalau misalnya ada yang bisa dipelajari, mungkin sebaiknya seimbang ya. Untuk orang lain boleh, bagus, itu adalah hal yang mulia. Tapi untuk diri sendiri, hubungan sendiri, pasangan sendiri gitu ya, dan kebahagiaan diri sendiri juga sebaiknya disesuaikan. Sekian bacaannya, terima kasih. Besok-besok kita main lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.